Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, para mahasiswa-mahasiswi di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa diperkenankan Allah berinteraksi melalui kelas daring ya, online. Sebuah kelas yang memang dirancang dalam keadaan darurat ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pendidikan itu mengharuskan kita itu berinteraksi secara langsung. Jadi ada interaksi edukatif, kita bentuk perlu yang namanya internalization of values, bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi karena memang saat ini dianjurkan oleh pemerintah maupun pihak kampus agar kita tidak bertatap muka secara langsung dulu, maka pada kesempatan kali ini kuliah kita adalah melalui online ini. Baik, para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, setelah pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang metode deduktif dan induktif, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang falasius. Karena terkait dengan penarikan kesimpulan itu bisa jadi terjadi yang namanya sesat pikir ya. Baik, sekedar mengingatkan bahwa kita kemarin sudah berbicara tentang deduktif. Deduktif pada dasarnya adalah merupakan proses berpikir dalam rangka mengambil kesimpulan yang berangkat dari kaidah-kaidah umum untuk bisa disimpulkan menjadi kesimpulan yang berlaku khusus. Sementara induktif adalah sebuah proses berpikir untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk disarik kesimpulan menjadi kesimpulan yang berlaku umum. Nah, kebalikannya. Jadi dalam proses berpikir manusia selalu bolak-balik ya. Jadi kadang dari deduktif dulu ke induktif, kadang induktif ke deduktif. Ini dalam kegiatan berpikir. Tetapi dalam proses deduktif induktif itu kadang-kadang terjadi apa yang namanya sesat pikir. Yang dalam istilah logika itu sering disebut dengan falasius. Apa itu falasius? Falasi adalah merupakan bentuk kesesatan berpikir dalam penalaran yang disebabkan karena kita mengambil sebuah kesimpulan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Jadi kita di dalam menyimpulkan tidak menerapkan kaidah-kaidah berpikir logis, sehingga pada akhirnya kita jadikan sesat pikir ya. Dengan kata lain bahwa sesat pikir ini bisa terjadi ketika pemaksaan prinsip-prinsip logis tanpa memperhatikan relevansi. Nah ini. Jadi baik, para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah ya, ada beberapa kesesatan berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sesat pikir karena aksen atau tekanan. Jadi tekanan di dalam kita menyampaikan sebuah gagasan atau melalui bahasa tentunya itu bisa menyebabkan orang itu salah paham. Karena apa? Karena terjadi sesat pikir. Misalnya ya, yang pertama kesesatan karena aksen, misalnya itu tiap pagi pasukan mengadakan apel. Ya. Apel itu adalah buah. Kesimpulannya kemudian adalah bahwa setiap pagi pasukan mengadakan buah-buahan. Jadi di sini kata-kata apel yang mestinya dibaca apel itu salah baca menjadi apel ya. Jadi apel itu dikiranya apel seperti itu. Jadi apel itu jenis buah, padahal apel di sini adalah maksudnya adalah semacam upacara ya, pertemuan khusus yang dirancang untuk mengecek kesiapan anggota. Kemudian yang kedua, semuanya adalah kesesatan berpikir karena term equivok ya.
term equivok adalah term atau istilah-istilah yang lebih dari satu arti. Jadi memiliki beberapa makna, ya. Jadi makna ini kadang-kadang kemudian dipahami sebagai sesuatu yang tidak relevan, misalnya. Misalnya, ya, di dalam premis mayor mengatakan sifat abadi adalah sifat Tuhan. Kemudian premis minornya Joko adalah mahasiswa abadi. Kesimpulannya Joko adalah mahasiswa yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi ini artinya apa? Penyimpulan semacam ini adalah sesat, disebabkan karena kita menggunakan istilah yang memiliki makna lebih dari satu. Ya. Yang dimaksud abadi di sini adalah kekal, sementara dalam pengertian abadi yang kedua itu sebetulnya adalah dalam pengertian mahasiswa yang sudah tidak lulus, ya, sudah lama kuliah tidak lulus, ya. Sehingga dikatakan sebagai mahasiswa abadi. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, ada yang namanya kesesatan berpikir karena arti kiasan. Ya, kesesatan berpikir karena arti kiasan, semacam pepatah. Artinya apa? Artinya di dalam kita berargumentasi, ketika kita mengeluarkan sebuah argumentasi melalui sebuah reasoning yang ada, kita jangan menggunakan pepatah atau peribahasa. Ya, karena apa? Peribahasa dan pepatah ini hanya merupakan makna kiasan. Ya, jadi makna kiasan, tidak makna yang sesungguhnya. Misalnya, premis mayor mengatakan ada gula, ada semut. Kemudian premis minornya, di almari ada gula. Kesimpulannya, di almari ada semut. Jadi dari segi bentuk berpikirnya ini true, tetapi dari aspek isi kesimpulannya menjadi tidak valid. Karena apa? Karena belum tentu ketika ada gula di dalam lemari otomatis ada semut. Karena apa? Ada gula, ada semut yang menjadi dasar atau pangkal berpikir, yaitu sebagai premis mayornya itu merupakan peribahasa, ya, merupakan arti kiasan. Jadi kemudian maknanya menjadi sesat ketika kemudian orang menyimpulkan, ya, ada gula, ada semut, karena di almari ada gula, maka di almari ada semut. Sama aja misalnya, ada udang di balik batu, ya. Kemudian orang mengatakan di sungai ada batu, atau di sungai banyak batunya. Kesimpulannya, di sungai itu pasti banyak udangnya. Nah, kan jadi sesat. Kan belum tentu kalau di sungai itu ada batunya otomatis banyak udangnya. Karena apa? Ada udang di balik batu itu sebetulnya sebuah kiasan. Nah, kiasan dalam bahasa Indonesia yang bermakna ada maksud tersembunyi di dalam sebuah perilaku ataupun perkataan ataupun ucapan, ya. Jadi artinya apa? Sesuatu yang merupakan arti kiasan yang menjadi peribahasa itu tidak boleh dijadikan sebagai pangkal tolak berpikir. Karena kalau pangkal tolaknya berpikir pakai kiasan, otomatis kemudian kesimpulannya akan menjadi sesat. Ya. Kemudian ada lagi misalnya, besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Ya, jadi kalau saya membuat pasak pasti harus lebih besar daripada tiangnya. Padahal seharusnya tidak harus lebih besar. Kalau kebesaran ya dipaskan itu biar nggak kelompok. Nah, ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, itu tadi yang ketiga, ya, yang ketiga. Jadi sesat pikir karena yang ketiga, arti kiasan, ya. Kemudian sekarang sesat pikir karena amfiboli. Amfiboli itu konstruksi
kalimat yang sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bias. Ya. Jadi bagaimana ketika kita memutus sebuah kata atau kalimat, itu harus tepat. Kalau tidak tepat, maka akan menjadi bias, membingungkan mana maksud dari kata itu. Misalnya ya, orang mengatakan begini, mahasiswa yang duduk di depan meja yang paling depan adalah Ahmad. Ya. Jadi misalnya, mahasiswa yang duduk di depan meja yang paling depan adalah Ahmad. Beda lagi maknanya. Maksudnya yang paling depan itu Ahmad atau mejanya? Atau mahasiswanya? Ya, jadi ini harus jelas. Seperti orang mengatakan, tadi pagi saya melihat ada kucing makan ikan mati. Tadi pagi saya melihat ada kucing makan ikan mati. Pertanyaannya adalah, ini yang mati kucingnya atau yang mati ikannya? Artinya ada ikan mati kemudian makan kucing, atau ada kucing setelah makan ikan mati. Jadi bias kan? Jadi ada kucing makan ikan mati. Ini juga konstruksinya enggak tepat ya. Sehingga harus disesuaikan yang benar. Dan kemudian yang kelima ya. Yang kelima adalah kesesatan karena overgeneralisasi. Over itu kan berlebih-lebihan. Ya. Generalisasi di dalam mengambil kesimpulan, mengeneralkan. Jadi memukul rata dari premis yang ada. Misalnya orang mengatakan gini, orang gondrong adalah penjahat. Semua penjahat harus dihukum. Kesimpulannya, semua orang gondrong harus dihukum. Tentu dari aspek bentuk berpikirnya true atau benar. Tetapi dari aspek isi kesimpulannya menjadi tidak valid. Karena apa? Di sini terjadi karena overgeneralisasi. Generalisasi yang berlebih-lebihan. Karena apa? Tidak mungkin ya. Kalaupun ada orang gondrong itu penjahat, berarti tidak mungkin semua orang gondrong itu kemudian dipenjara karena dikira penjahat. Karena ada juga orang yang rambutnya gondrong tidak penjahat atau tidak jahat. Nah, jadi ini. Baik, yang keenam adalah kesesatan berpikir karena extension. Akibat extension itu perluasan. Ya, perluasan. Misalnya saja, pada suatu hari polisi melakukan razia daging babi di Pasar Johar. Kemudian polisi menemukan ada pedagang yang mencampur daging babi dengan daging sapi. Kemudian dia menyimpulkan bahwa daging sapi di Kota Semarang telah tercampur dengan daging babi. Nah, ini namanya extension, meluas. Yang meluas. Jadi meluas. Jadi ada satu kasus kemudian digeneralisasi yang lebih luas lagi. Kasusnya di Johar, tapi kemudian dianggap seluruh daging sapi di Kota Semarang adalah tercemar daging babi. Ini. Jadi misalnya gitu. Misalnya juga ada ditemukan ada razia di diskotik misalnya, tertangkap salah seorang mahasiswa Unisula mengedarkan ekstasi atau menjadi pengguna ekstasi atau sabu-sabu. Kemudian disimpulkan bahwa kampus Unisula adalah atau mahasiswa Unisula adalah mahasiswa yang suka nyabu. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah yang namanya extension. Ya, extension itu meluas. Dalam pengertian ini pula juga kemudian ekstensi itu bermakna misalnya ya, ditemukan seorang perempuan menjadi pengedar sabu. Kemudian kepada
perempuan itu diberi gelar Ratu Sabu, sementara tidak ada Raja Sabu. Jadi karena itu perempuan maka dijuluki dengan Ratu Sabu. Ini juga extension. Kemudian yang ketujuh adalah kesesatan karena relevansi. Ya. Jadi tidak relevan, hanya begitu. Misalnya, pasca runtuhnya Orde Baru, krisis ekonomi semakin parah. Gus Dur adalah penguasa atau presiden pasca Orde Baru. Kesimpulannya, Gus Dur adalah presiden yang menyebabkan krisis ekonomi Indonesia semakin parah. Ini tentu tidak relevan ya. Kenapa tidak relevan? Karena faktor yang menyebabkan terjadinya krisis itu adalah akumulasi dari sekian waktu yang lama sekali ya, dari masalah yang akut. Jadi bukan karena karena Gus Dur memerintah setelah Orde Baru, maka itu disebut sebagai penyebab krisis yang menjadi semakin meningkat ya. Ini juga misalnya orang mengatakan begini, Unisula menerapkan Budai. Ya, Unisula menerapkan Budai. Pada saat itu jumlah penerimaan mahasiswa baru menurun. Kesimpulannya, Budai menyebabkan penerimaan mahasiswa baru menurun. Ini kan tidak relevan karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah mahasiswa atau yang mendaftar ke Unisula. Karena misalnya pada saat itu Unisula dikepung banjir, pada saat itu jalan di depan kampus sedang dicor sehingga berbulan-bulan macet total. Jadi orang mau datang ke kampus otomatis sudah rasa-rasan begitu. Jadi bukan karena budayanya orang tidak mau datang ke Unisula, tetapi karena faktor lain sebetulnya yang dianggap sebagai faktor penyebab turunnya penerimaan mahasiswa baru. Ini adalah salah satu cara berpikir yang tidak relevan itu. Ini namanya juga falasius. Dan yang terakhir, para mahasiswanya, falasi itu adalah dalam bentuk argumen ad hominem. Ya, argumen ad hominem. Ya, artinya mempersalahkan korban. Misalnya orang mengatakan begini. Ya. Tsunami terjadi di Aceh. Ya. Di Aceh ada banyak tanaman ganja. Kemudian kesimpulannya, tanaman ganja menyebabkan terjadinya tsunami. Misalnya begitu. Ini secara logika tentu tidak bisa diterima. Ya. Walaupun kemudian di dalam keyakinan agama ada keyakinan bahwa misalnya kemaksiatan itu bisa menyebabkan madorot atau datangnya bencana. Nah, tapi dalam logika yang seperti ini dikatakan sebagai argumen ad hominem. Ya. Jadi kita tidak fokus kepada korban bencana itu, tetapi justru kita fokuskan pada mempersalahkan yang menjadi korban bencana. Dulu ingat kita terjadi tsunami itu banyak tentara Amerika, marinir yang langsung datang berbondong-bondong membantu mengevakuasi korban. Sementara kita itu santai-santai di rumah, tidak mau menjadi relawan. Ketika ada orang tanya, kenapa Anda nggak jadi relawan? Wah, salah sendiri ya. Masyarakatnya itu nandur ganja atau menanam ganja. Jadi Allah kirimkan bencana. Jadi kita tidak memiliki empati kepada korban, tetapi kita justru menyalahkan korban. Itu adalah bentuk juga dari kesesatan berpikir. Jadi itu teman-teman semuanya, para mahasiswa yang saya cintai, ada 8 sesat pikir. Ya, kita ulang. Tadi yang pertama adalah sesat pikir karena aksen. Ya. Jadi kesalahan dalam mengucapkan kata-kata.
Kemudian yang kedua adalah kesalahan atau kesesatan dikarenakan amfiboli, konstruksi kalimat yang sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bias. Dan yang ketiga adalah kesesatan karena arti kiasan. Jadi menjadikan pepatah atau arti kiasan atau peribahasa sebagai pangkal pola berpikir, sehingga kita disimpulkan artinya menjadi berbeda. Yang keempat adalah kesesatan karena ambiboli, ya, konstruksi kalimat yang sedemikian rupa yang tidak jelas pemenggalan katanya, titik komanya, sehingga artinya menjadi bias. Yang kelima, sesat pikir karena overgeneralisasi, ya, jadi generalisasi yang berlebih-lebihan sehingga kemudian menjadikan kita sesat pikir. Yang keenam adalah kesesatan karena extension, yaitu perluasan. Kita mengambil kesimpulan yang terlalu luas dari objek yang kita jadikan sasaran berpikir. Yang ketujuh adalah kesesatan karena relevansi, cara berpikir yang tidak relevan. Jadi misalnya tadi disebabkan banyak faktor yang menyebabkan sebuah krisis, tetapi kemudian di faktor-faktor itu ditimpakan pada salah satu faktor saja. Dan yang keempat, yang kedelapan menurut saya adalah sesat pikir karena argumen ad hominem. Demikian para mahasiswa semua yang saya cintai, tentu saya berharap bahwa ada tanggapan, ada respon, dan kalian bisa membuat contoh-contoh, ya, yang disampaikan melalui grup kita nanti. Ya. Sampai di sini dulu presentasi dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan Anda bisa menyampaikan secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.